Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membagikan cara uji regresi linear berganda menggunakan SPSS. Sekaligus saya akan mengerjakan tugas. Nah, ini tugasnya. Laksanakan analisis regresi linear berganda untuk data yang sudah ada. Saya sebelumnya juga buka SPSS-nya dulu. SPSS saya sudah mempunyai data. Ini adalah datanya. Saya namain pertemuan ke-9 karena pada tugas kali ini adalah tugas ke-9, tugas yang dikasihkan pada pertemuan ke-9. Kemudian untuk ini variabelnya, kita lihat variabel X ini adalah UNAS, UMPT dan juga TPA. Kemudian variabel Y adalah IP. Langsung saja kita analyze untuk ini regression linear. Kemudian ini bekas saya tadi sudah mencoba, kita reset dulu. IP ini masukkan pada dependent, variabel X dimasukkan kepada dalam kolom independen. Kemudian statistik, centang bagian estimates, match, dan juga model fit, continue. Nah, ini pilih metode yang enter, kemudian langsung OK, maka akan muncul tabel seperti ini. Ini tabelnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, setiap tabel ini mempunyai makna sendiri, mempunyai arti sendiri dan berbeda-beda. Dan juga di sini terdapat penjabaran yang dapat menghasilkan sebuah jawaban setelah uji regresi linear berganda ini. Kemudian untuk pembahasannya kita beralih ke PPT yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini untuk uji regresi linear berganda. Nah, ini mulai dari variables, insert atau removed. Tabel di atas itu, tabel output yang saya tampilkan, variables, insert atau removed itu menggambarkan tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Adapun variabel independen yang dipakai dalam analisis ini merupakan yang ada pada model 1 itu, yaitu variabel TPA, UNAS dan juga UMPT. Kemudian variabel dependennya adalah variabel IP. Analisis regresinya menggunakan metode enter yang tadi sudah dipraktekkan dalam uji regresi linear berganda dalam SPSS. Kemudian untuk tabel model summary, tabel di atas itu merupakan dapat memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, yaitu kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara serentak. Apa itu koefisien determinasi? Koefisien determinasi itu biasanya itu yang ada di atas di tabel. Nah, itu R square atau R kuadrat itu biasanya disimbolkan dengan R2 yang bermakna sebagai sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen X terhadap variabel terikat atau variabel dependen Y
Atau dengan kalimat lain, nilai koefisien determinasi atau R-square ini berguna untuk mendedikasi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, masih dalam tabel model summary. Analisis hasil pengolahan data dari tabel model summary ini adalah koefisien determinasi atau R kuadrat atau R square, nilainya adalah sebesar 0,159. Artinya kemampuan model dalam menurunkan variabel Y adalah sebesar 15,9%. Kemudian untuk adjusted R square atau R kuadrat sebesar 0,062, artinya 6,2% variasi IP yang dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya dari persentase yaitu 100% dapat dikurangi 6,2 sehingga mendapatkan jawaban 93,8%. Kemudian standar error of estimate atau SEE sebesar 0,3333. Makin kecil nilai SSE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel Y. Sedangkan untuk korelasi R nilainya adalah 0,398, yang berarti hubungan antara variabel X dengan variabel Y dapat dikatakan hubungan yang kuat atau erat. Kemudian kita beralih pada tabel ANOVA. Tabel ANOVA di atas itu memberikan informasi tentang ada atau tidaknya variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Untuk mengetahui adanya pengaruh atau tidak, maka ada dua cara yang bisa digunakan sebagai acuan untuk melakukan uji hipotesis dalam uji F. Yang pertama adalah membandingkan nilai signifikasi atau probabilitas hasil output ANOVA. Yang kedua adalah membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel, seperti itu. Nah, ini adalah dasarnya atau acuannya. Jika nilai signifikasi lebih kecil daripada 0,05 maka hipotesis diterima. Artinya TPA, UNAS, dan UMPT secara serentak atau bersama-sama atau juga simultan dapat berpengaruh terhadap IP. Sedangkan jika nilai signifikasi lebih besar daripada 0,05 maka hipotesis ditolak, yang artinya variabel X secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel, yaitu nilai F hitung lebih besar daripada F tabel maka hipotesis diterima. Artinya TPA, UNAS, dan UMPT secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y atau IP. Begitu pula untuk sebaliknya. Masih dalam tabel ANOVA. Berdasarkan nilai signifikasi dari output ANOVA di atas yang saya sudah tandai, 0,206 itu lebih besar daripada 0,05 maka hipotesis ditolak. Artinya TPA, UNAS maupun UMPT secara bersama-sama itu tidak berpengaruh terhadap IP. Sedangkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel yaitu 1,634 lebih besar daripada 2,96 maka hipotesis diterima. Artinya di sini variabel X secara serentak berpengaruh terhadap variabel Y yaitu IP tadi. Untuk mengetahui rumus F tabel yaitu ada di bawahnya.
K itu merupakan adalah jumlah variabel X, kemudian K itu adalah jumlah sampel yang akan diuji, kemudian itu adalah jawabannya. Setelah ini, maka yang terjadi setelah menghitung adalah terdapat pada baris ketiga kolom 27, atau kebalik ya. Kita buka dulu F tabel. Nah, ini ke 27, maka ini yang tertulis, maka ini yang dipakai. Kemudian selanjutnya adalah tabel koefisien yang memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada atau tidaknya pengaruh variabel X terhadap variabel parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel Y. Rumus persamaan regresi dalam analisis adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 berarti. Kemudian saya sudah menuliskan di situ juga angkanya langsung. Sementara untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara parsial atau sendiri, untuk mengetahui itu maka dengan cara diuji T parsial dulu. Uji T parsial ini adalah sama dengan uji F simultan tadi, aturannya atau acuannya. Langsung next aja pada uji T pengaruh UNAS terhadap IP. Nah, itu berdasarkan nilai signifikasi 0,913 lebih besar daripada 0,005, maka hipotesis ditolak atau tidak ada pengaruh UNAS terhadap IP, seperti itu. Kemudian berdasarkan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel, yaitu T hitungnya adalah min 0,110 lebih kecil daripada 2,056, maka hipotesis ditolak. Ini adalah uji T pengaruh UNAS terhadap IP, uji pertama. Kemudian yang kedua adalah uji T pengaruh UMPT terhadap IP. Berdasarkan nilai signifikasi yaitu 0,754 lebih besar daripada 0,005, maka hipotesis ditolak atau tidak ada pengaruh UMPT terhadap IP. Kemudian berdasarkan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel, yaitu min 0,316 lebih kecil daripada 2,06, maka hipotesis ditolak. Kemudian yang terakhir adalah uji T pengaruh TPA terhadap IP. Masih dengan tabel yang sama, yaitu tabel koefisien. Berdasarkan nilai signifikasi yaitu 0,037 lebih besar daripada 0,005, maka hipotesis ditolak atau tidak ada pengaruh TPA terhadap variabel Y atau IP. Kemudian berdasarkan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel, yaitu 2,193 lebih besar daripada 2,056, maka hipotesis diterima. Nah, kita lihat sekali lagi untuk datanya. Ini variabel view, data view-nya ini terdapat 30 sampel. Kemudian untuk outputnya kita lihat dulu. Nah, ini sudah betul. Yang pertama muncul pasti variabel entered atau removed, kemudian model summary, kemudian ANOVA, kemudian tabel koefisien. Baik, sekian dari penjelasan
dan juga tutorial saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Baik, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.